Ya Allah. Selamat pagi dari Gunung Medan, Dharmasraya. Jadi aku berada di Hotel Umega. Ya, Hotel Umega ini adalah satu grup dengan Rumah Makan Umega. Rumah Makan Umega itu adalah tempat berhentinya banyak sekali bus dari arah Sumatera Barat. Dan kenapa aku berada di Hotel Umega ini? Jadi semalam itu baru aja aku habis naik bus Siliwangi Antarnusa dari Bengkulu menuju ke Padang. Tadinya mau ke Padang, cuman aku pikir-pikir kayaknya aku pengen turun di Hotel Umega aja biar bisa ngerasain aja nginep di sini itu seperti apa, pengen tahu experience-nya aja. Jadilah aku turun di Rumah Makan Umega, sekalian bus Siliwangi Antarnusanya berhenti dan aku nyebrang untuk nginep di Hotel Umega. Semalam tuh nyampe sini jam 12 malam teman-teman. Dan bisa dibayangkan belakangnya hotel ini masih kayaknya hutan atau kebun sawit gitu deh. Terus di sini banyak sekali suara walet ya. Jadi teman-teman bisa dengar suara waletnya karena di depan persis itu adalah sarang walet yang besar sekali, itu ada 5 tingkat mungkin ya. Dan lumayan semalam lewat sini sendirian jam 12 malam tuh. Dan kamar yang aku tempatin adalah ini, nomor 113. Kamarnya tuh besar, bagian dalamnya ada twin bed, ada kamar mandi, air panas, lemari, TV. Jadi cukup oke lah. Dan harganya itu di Rp330.000 termasuk pajak dan termasuk dengan breakfast ya untuk 2 orang gitu teman-teman. Jadi harganya ya cukup oke lah, Rp300.000. Dan ini sepertinya bangunan yang baru direnovasi, bukan bangunan baru tapi direnovasi gitu. Ya, sekarang kita menuju ke depan untuk sarapan yuk. Jadi seperti inilah Hotel Umega yang bangunan belakang, karena ada bangunan yang depan. Nah, ini bangunan yang lama kata petugasnya gitu. Tadinya aku pikir nginepnya tuh di sebelah sini, karena kan kalau dari jalan raya kelihatannya cuma bangunan ini doang kan. Ternyata kita tuh nginepnya di bangunan yang belakang. Cuman berapa orang doang deh, kayak cuman aku doang deh yang paling ujung belakang itu. Kebayang nggak jam 12 malam ke tempat tadi sendirian. Nah, ini kita sudah berada di bagian depan. Ini untuk restorannya, jadi aku mau sarapan dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah selesai sarapan. Oke, sekarang jam 12 siang. Jadi tadi habis aku sarapan, breakfast ya. Aku ditelepon sama bus yang akan aku naiki dari Gunung Medan, dari Hotel Umega ini menuju ke Jakarta. Jadi hari ini aku mau naik bus ALS dengan nomor 341. Itu salah satu bus terbaru di rute Medan Malang. Tapi aku ikut dari Umega ini, dari Gunung Medan sampai ke Jakarta aja teman-teman. Dan tadi jam 8 pagi bisnya itu masih jauh banget, jadi itu kelas banget. Bus ALS-nya lewat, di depannya itu longsor teman-teman. Jadi sudah 4 jam berlalu dan belum ada ngabarin lagi udah sampai mana. Jadi ya udah, kita tunggu aja di sini. Nggak tahu jam berapa busnya nyampe sini, karena normalnya bus ALS 341 lewat sini itu sama seperti ALS 388, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi lewat depan sini nih, lewat depan Rumah Makan Umega atau hotelnya Umega ini. Jadi karena aku sudah check out dari hotelnya, kita sekarang makan siang dulu ya di Rumah Makan Umega. Seperti inilah kondisi siang hari di depan jalanannya. Ini SPBU-nya Umega, ini hotelnya Umega. Ini ada charging station-nya, SPKLU-nya di sebelah sini. Terus udah rame loh di Rumah Makan Umega jam segini. Ayo kita langsung nyebrang aja ya. Kita lihat ada bus apa aja. Ini ngantri solar by the way teman-teman. Tuh, ini ngantri solar loh. Seperti biasa ya Sumatera ya. Susah solar, jadi ngantrinya seperti ini. Ini yang mobil Kia Travelo ini mobil jemputan anak sekolah. Ayo, kita nyebrang.
Ini lagi nebangin pohon. Itu. Jadi agak macet ya. Ayo kita nyebrang. Mumpung lagi berhenti. Wih. Sudah banyak bisnya. Ada NPM, ada Palala lagi, ada NPM lagi, ada Al Hijrah. Rame sekali. Kita lihat bagaimana dunia bekerja ya. Lihat tebangin pohon. Udah macet ini. Lah. Motongnya yang mana deh? Yuk, sambil kita lihat bus apa aja yang berhenti di sini. Itu dia jatuh. Ini dia. Ada NPM V68. Ini bus yang pertama. Bus yang kedua adalah Palala dengan nomor E03. Yang ketiga adalah Palala yang pernah aku naikin. Ini namanya Amsterdam. Warna merah. Ada NPM lagi V76. Dan terakhir ada Al Hijrah Scania. Pengen deh naik yang ini. Jadi itulah bus-bus yang ada di rumah makan Umega siang hari ini. Mau makan di rumah makan Umega, tapi aku nggak ada cash. Dan aku ke dalam, tanya ke kasirnya, ternyata tidak bisa transfer. Jadi lucunya di rumah makan Umega ini, beda kasir, beda orang di kasirnya, itu nggak bisa transfer. Biasanya bisa, kan aku sering makan di sini ya. Kalau kasirnya yang mbak-mbak, itu bisa transfer. Kalau kasirnya yang bapak-bapak, nggak bisa transfer. Akhirnya aku ambil uang dulu. Untungnya di warung di sebelahnya rumah makan Umega, itu ada bisa tarik tunai. Alhamdulillah ya, jadi tinggal ke sebelah dan tarik tunai sambil kita jajan. Oke, yuk. Sekarang kita makan di dalam rumah makan Umega ini. Tersisa 4 bus. Let's go. Sekarang hampir jam 1 siang dan baru aja dikabarin sama krunya dari ALS 341 kalau mereka baru sampai di Teluk Kuantan. Teluk Kuantan itu dari rumah makan Umega ini masih sekitar 2 jam lebih lah teman-teman. Jadi masih jauh banget, masih 2 jam lagi. Ya seperti itulah lintas Sumatera ya, kadang tidak bisa diprediksi sama sekali. Yang harusnya mereka lewat sini jam 8 pagi, makanya tadi pagi tuh aku udah bangun dan udah sarapan, dan akhirnya mereka akan lewat sini jam 3 sore. Jadi telat berapa jam tuh? 6-7 jam telatnya dari biasanya. Itulah lintas Sumatera. Dan aku baru aja selesai makan, barusan makan soto Padang sama pesan es teh manis. Nggak tahu harganya berapa. Nanti aku kasih tahu kalau udah bayar. Ini seru juga ya, bengong di rumah makan Umega, liatin bus ke Padang baru pada masuk, sambil liatin orang lagi nebang pohon. Seru loh. Kadang tuh konten kreator seperti aku nih setiap hari butuh waktu buat bengong loh, ya mencari inspirasi, mengistirahatkan otak gitu sambil liatin aktivitas orang. Itu seru.
Sudah selesai makan dan tadi tuh aku makan pakai soto, nasi, sama es teh manis itu harganya Rp50.000. Kasih uang 100 kembali 50.000 dan saat ini ada 4 bus di rumah makan Umega Gunung Medan. Ini bus keempat yang masuk. Mior. Jadi ada 3 bus Mior, 1 bus Gumarang Jaya. Harusnya ada bus Mior lagi yang masuk ya. Yang Mercy 2445-nya belum kelihatan dari tadi. Dan aku di rumah makan Umega Gunung Medan ini udah 2,5 jam lebih. Kayaknya sih harusnya ya sekitar 1 jam lagi bus ALS-nya itu akan masuk ke sini. Bukan masuk ke sini sih, lewat depan sini maksudnya. Dan di depanku sekarang ada bus ALS yang sedang antri isi solar. Jadi ya seperti inilah lintas Sumatera guys. Solarnya sulit, jadi harus rela mengantri lama seperti ini. Dan ini baru aja selesai, pohonnya ditebang, tersisa 1 ini doang nih. Oke, jadi aku mau ke musola dulu. Musolanya ada di sebelah sini, atau kalau teman-teman mau ke masjid bisa ke sini. Di belakang pohon ini ada masjid, namanya Masjid Taqwa. Nah ini Gunung Medan. Kita ke masjid aja kali ya. Belum pernah lihat masjidnya ya. Yuk. Masjid di belakang rumah makan Umega. Nggak nyangka kan di sampingnya rumah makan Umega tuh ada masjid. Walaupun memang dari depan nggak kelihatan karena masuknya cuman muat 1 mobil aja. Tapi di bagian dalamnya ini luas banget. Tuh. Dia kayak ngantong gitu ya. Luas banget dalamnya. Parkirannya aja bisa 10 mobil muat lah ini. Selesai dari masjid, dan masjid ini walaupun dia posisinya agak ngumpat ke dalam, tapi di bagian interiornya tuh bagus banget. Kayaknya sih ini masjidnya masih punyanya Umega juga ya, karena warnanya biru-biru sama seperti ini. Ini tuh di bagian belakangnya ini ya, rumah makan Umega. Nah itu dapurnya. Harusnya sih ini masjidnya punya Umega juga, sama gitu. Ya, kita kembali ke depan lagi. Kita lihat bus apa lagi yang masuk ke rumah makan Umega. Harusnya sih nambah banyak yang masuk karena bus-bus yang berangkat dari Sumatera Barat, dari Padang dan sekitarnya itu jam segini masuknya. Ketemu 388. Nggak janjian loh sama dia ini. Lucu banget bisa ketemu ALS 388 di sini. Tapi kalau ALS 388 itu lewat sini emang sekitar jam segini sih. Normal banget, hampir jam 3 sore dia lewat melintas di Dharmasraya di Gunung Medan. Ah, dia berhenti tuh. Dia berhenti di pom bensin. Iya. Kayaknya ada penumpangnya yang mau ke toilet deh itu. Itu dia tuh. Jadi ada kejadian lucu juga tadi. Ada satu mobil lewat. Kayak gini nih, aku lagi berdiri di pinggir jalan kayak gini, terus ada satu mobil lewat dari Jakarta mau ke Solok naik mobil. Terus mereka berhenti dong. Berhenti di sini tadi nih. Mereka berhenti di sini dan ngajak foto. Jadi gini teman-teman, nih aku berapa kali dapat komentar yang bilang aku sombong. Bukan karena aku sombong, teman-teman nggak nyapa. Kalau nyapa tuh pasti aku ajak ngobrol lah. Karena posisinya gini, teman-teman yang nonton video aku pasti tahu aku kayak gimana, mukanya kayak gimana, badannya kayak gimana. Tapi aku kan nggak kenal sama teman-teman yang nonton gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat aku, itu tegur aja, beneran tegur aja. Mau foto, mau dibikinin konten, ayo aja aku. Udah sering kok kayak gitu, ketemu aku terus diajak konten, bikin videonya. Nggak apa-apa banget.
Jadi gitu, bukan aku yang sombong, teman-teman nggak nyapa. Aduh, teman-teman nyapa aja kalau ketemu aku, beneran nggak apa-apa. Aku mah diganggu gimana pun nggak masalah. Apalagi aku kan emang senengnya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan kayak gini, ngeliatin kendaraan yang lewat. Jadi kalau teman-teman lihat ketemu sama aku, tegur aja, sapa aja, nggak apa-apa, bener deh. Kita samperin aja kali ya. Oh, dia antri minyak tuh. Ayo kita samperin aja yuk. Jadi kita beliin makanan dulu kali ya. Jajanan buat nyemil-nyemil kru sama drivernya Om Siombing. Itu antrinya sih panjang banget sih, sampai luar gitu. Ya, kita belikan makanan dulu. Jadi berapa? 140. 140. Sudah beli makanan banyak ini. Ini sih sampai Medan cukup ini makanannya. Cemilannya maksudnya. Tuh lihat ya, belum bergerak dong, masih di situ. Lama pasti antrinya mah, masih di luar gitu. Bisa setengah jam lebih tuh di situ. Ya, kita nyebrang. Di depan aja deh. Dan kosong. Hanya ada satu bus Palala aja. Nggak tahu ya yang lain mana ya? Belum pada datang ya. Aduh. Penumpangnya seperti biasa full sampai depan-depan. Dari jam 2 itu lama antrinya. Ini jam 3. Bisa-bisanya dapat penumpang lagi nih. Udah penuh, ada penumpang lagi yang naik. Bener-bener ya, bus ini. Rezekinya bagus banget sih, asli. Setengah jam Sekarang baru sampai sini. Udah sakit, ya kan? Nah. Bapaknya video call aja nih. Barusan ditelepon sama krunya dari ALS 341. Mereka baru aja ngelewati terminal Kiliranjau. Dari terminal Kiliranjau ke sini itu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam lah ya. Sambil nunggu mereka datang, kayaknya aku mau mandi dulu nih. Dari siang aku di pinggir jalan kayak gini, muka udah debu semua. Ini juga ALS 388, dia masih kedua antriannya. Asli, di sini ngantri solar lama banget teman-teman. Ini ALS 388 udah 35 menit, 40 menit lah di sini. Belum dapat juga selama itu. Oh. Jadi, ayolah. Aku numpang mandi dulu di masjid yang tadi ya. Itu masjid enak banget kamar mandinya. 2000 years later. Ya, sudah ganti baju dan tahu nggak siapa yang baru aja datang ke rumah makan Umega Gunung Medan? Ayo kita lihat. Ini dia yang baru aja datang, Mior Duta Agam. Wah, bisa-bisanya ya. Sore hari ini kita ketemu sama ALS 388, terus ketemu sama Mior Duta Agam. Ini sih bus yang memecahkan rekor di channel Mas Arkan dengan trending 5 hari berturut-turut. Dan kita ketemu di sini dong. Ini kalau aku orang yang nggak setia ya, aku udah milih naik ini sih daripada nungguin ALS yang dari pagi belum sampai-sampai. Tapi nggak boleh. Kita harus berprinsip ya. Jadi kita harus nunggu sampai bus ALS-nya datang. Dan lihat, ini pohonnya sudah mau ditumbangin. Apa sih? Dipotong. Nih, bentar lagi nih. Jadi ini adalah yang terakhir. Bener-bener dipotong semua loh. Ya, udah tidak ada lagi pohonnya. Gokil ya. Aku setengah hari di sini aja banyak yang terjadi. Ya pohon yang udah menghilang tuh.
ketemu Duta Agam, Mior, ketemu ALS 388. Seru banget. Ini berangkat Mior yang tadi setengah jam lalu masuk. Nah ini, kita lihat dipotong kecil-kecilnya nih. Katanya sudah mau sampai di depan rumah makan Omega 5 menit lagi. Jadi persiapan kita akan naik bus ALS yang sudah ditunggu dari pagi. Dan ini kita belikan kopi dulu buat kru sama drivernya. Nggak nyangka sih mau naik bus nunggu dari pagi sampai sore. Nah itu ada bus ALS juga. Kayaknya itu ALS ya, cuman bukan bus yang kita naikin. Ternyata Duta Agam mau kopi juga ini. Udah mau berangkat dia. Seru ya, seru ya, seru ya. Sampai juga. Ya Allah, naik bus ini effortnya luar biasa. Oke, setelah aku naik, ini langsung melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini aku duduk di depan dulu. Kursiku itu ada di nomor 8 teman-teman, jadi di baris kedua. Tapi katanya ini mau nyari solar dulu, jadi aku duduk di depan dulu aja ya, sampai berhenti di SPBU. Kayaknya depan tuh ada SPBU, cuman nggak tahu solarnya ada atau enggak. Dan akhirnya kita naik bus buatan karoseri Morodadi Prima lagi teman-teman. Nah. Baru jalan kurang lebih setengah jam dari rumah makan Omega Gunung Medan. Ini kita masuk di SPBU. Ini harusnya masih daerah Darmasraya ya, belum keluar dari Darmasraya. Dan sambil busnya isi solar, ini sambil penumpang yang mau ke toilet bisa ke toilet dulu. Kalau mau sholat bisa sholat dulu. Dan ini kita ada di antrian keempat. Duta Agam lewat. Asli ya, kalau aku orang yang nggak setia udah naik itu aku. Sumpah. Ya, sambil kita ngebahas bus yang kita naiki dari Darmasraya menuju ke Jakarta. Ya, ini bisa dibilang salah satu bus dengan bodi baru yang dimiliki oleh Antar Lintas Sumatera. Ini menggunakan bodi Morodadi Prima. Sasisnya dia masih sasis Mercedes-Benz 1526, jadi ini rebody ya teman-teman. Yang dulu kira-kira seperti ini, tapi sekarang sudah di rebody, lebih fresh lagi di bagian eksterior dan juga interiornya. Cakep banget kan? Ini spesial yang usia ALS 58 tahun. Makanya ada stikernya di sini. 58 tahun ALS. Cakep banget ya. Dia walaupun dia rebody, tapi bagian dalamnya tuh masih senyap banget. Kaki-kakinya semuanya tuh masih bagus banget teman-teman. Ya, kita sambil nunggu di sana aja kali ya. Kalau aku sih nggak perlu ke toilet sih. Dan ini tidak ada mobil bensin yang ngisi ya. Jadi semuanya yang diesel semua mesinnya. Ya, kita tunggu sana aja. Oh iya, untuk ALS 341 ini dia rutenya dari Medan menuju ke Malang ya. Sama seperti ALS 388. Kenapa aku mau naik bus ALS 341 ini? Karena ALS 341 ini kurang lebih mirip-mirip dengan ALS 388. Busnya itu bersih, krunya itu rapi banget, drivernya juga rapi banget, pakai sepatu. Jarang-jarang loh, soalnya kayak gitu. Dan busnya tuh di bagian interiornya selalu rapi gitu. Jadi mirip-mirip dengan ALS 388.
Kalau ada jalan tol, selalu masuk jalan tol. Jadi ini salah satu bus yang aku rekomendasikan lah buat teman-teman coba kalau mau melakukan perjalanan dari Medan menuju ke Malang ataupun sebaliknya. Atau di jalur yang dilewatinya. Seperti aku kan nggak dari Medan ke Malang ya, cuma dari Dharmasraya ke Jakarta. Ya bisa, karena itu dilewati sama ALS 341 ini. Gitu. Dan kenapa isi solar di sini? Sebenarnya tadi mau isi solar di depan rumah makan Omega, tapi drivernya ALS 388, Om Hobi ngasih tahu jangan ngisi di sini, lama. Akhirnya ngisinya di sini. Gitu. Pom bensinnya ya cukup oke lah ya, lumayan bersih pom bensinnya. Aku belum bisa move on dengan pom bensin yang kemarin kita waktu naik bus Yuanda Prima sih. Itu pom bensin bagus banget, asli. Nah kan, cepet banget tuh, lihat. Udah di antrian kedua. Nggak kayak SPBU yang tadi di depan Omega ya, itu lama banget. Kayaknya mesinnya bermasalah deh itu. Kalau ini mesinnya oke nih, cepet banget ngisinya. Nah, ini sudah berada di paling depan dan sedang melakukan pengisian. Ini ya, bagian depannya tuh cakep banget. Ya, udah bodi Morodadi Prima yang baru, Patrio TU. Dan ini kodenya seperti biasa, TU248M. TU-nya itu adalah Travego, terus 24-nya itu tahun rilisnya 2024, 8-nya itu adalah tingginya. Ini tingginya 3,8 meter atau 3,75 meter. M-nya itu adalah multiglass alias double glass. Gitu kode dari Morodadi Prima. Yuk, kayaknya kita mau ke kursi deh. Jadi aku tuh duduk di kursi nomor 8 apa 9 gitu. Karena aku dipesenin sama Om Hombing 388 ya. Jadi aku juga nggak tahu kursinya di mana. Tapi yang pasti dapat kursi. Yuk, kita masuk ke dalam. Baru setengah jam kita ikut bus dan ini trouble. Ya itulah lika-liku naik bus ALS ya. Itu lagi diperbaiki, lagi ngolong tuh. Jadi ini permasalahannya ada di kompresor anginnya. Nggak tahu kenapa nggak ngisi atau anginnya keluar terus. Jadi itu lagi diperbaiki. Dan kalau naik bus ALS, ketika ada kejadian kayak gini, nggak ada satupun penumpang yang komplain, nggak ada. Jadi kayak ya udah nunggu aja gitu, nggak ada tuh yang kayak oh lama banget sih gitu, nggak ada. Itulah keunikannya naik bus ALS. Tuh, ya udah langsung cari tempat adem, ada yang ngerokok, ada yang ke warung tuh di sana tuh, udah nggak ada yang komplain. Inilah ALS tuh. Mau gimana pun ALS ya, penumpangnya tetap banyak aja. Ini ALS 341 penumpangnya full dari Medan menuju ke Malang. Ya nggak full trip sih, ada yang naik dari Pekanbaru, ada yang naik dari Dharmasraya seperti aku, ada yang turunnya di Sragen, ada yang turunnya di Surabaya, ada yang turunnya di Cikampek, macam-macam lah. Tapi penumpangnya full di sini, gitu. Ya udahlah, kita tunggu ya. Lagi di kolong tuh. Konektornya harusnya sih sebentar ya, perbaiki kompresor angin ya, sambil kita tunggu diperbaiki. Ternyata tadi aku tanya penumpang yang lain, ini tuh udah pernah trouble kayak gini juga semalam di Pekanbaru. Ya semalam sekitar jam 2 jam 3 dini hari di Pekanbaru itu. Ya Pak, halo. Banyak yang kenal ya ternyata ya. Halo. Keren mobilnya. Bisa kenal aku ya? Oke. Yuk, mari sekarang kita ke warung dulu. Beli-beli air lah ya. Sambil nunggu, tadi aku ngomong apa ya? Oh, jadi ini bus udah pernah trouble semalam. Dini hari sih, jam 2 atau jam 3 pagi. Tadi aku tanya salah satu penumpang yang udah ikut dari Medan. Udah trouble jam 2 atau jam 3 pagi tadi di Pekanbaru. Sama problemnya di kompresor anginnya. Itu perbaikinya 2-3 jam semalam. Ya kita anggaplah perbaikannya sama 2-3 jam. Jadi sekarang setengah 6 sore.
selesainya jam setengah 8 malam. Ayo, kita ke warung dulu bersama penumpang-penumpang lain. Udah pada ngumpul di warung ya. Untungnya kita berhenti di SPBU, ya masih ada untungnya. Jadi kalau mau ke toilet, mau ke musola, itu tenang gitu ya. Dan kita sudah disusul sama banyak bus yang tadi berhenti di rumah makan Bu Mega. Wih, kenapa dia mundur? Mumpung penumpangnya lagi banyak yang turun, ayo kita lihat bagian interiornya seperti apa. Jadi ketika masuk kita langsung disambut dengan karpet berwarna biru. Ini untuk dashboard dan tempat pengemudinya. Terus juga untuk kursinya dia seperti ini teman-teman. Nah, kursinya dia menggunakan kursi rimba kencana. Cakep ya. Terus di bagian atasnya seperti biasa ada lover AC, ada kompartemen penyimpanan, terus di bagian paling belakang ada toilet, dan total kursinya ini kalau tidak salah ada 42 atau 44 kursi gitu. Terus juga ada bantal dan juga selimutnya. Setelah 30 menit akhirnya mesinnya dihidupkan kembali. Kita dengarkan suara mesinnya ya. Suara mesinnya sih halus. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam ini sudah selesai diperbaiki. Dan ini penumpangnya sudah disuruh untuk kembali naik ke bus. Dan kita siap melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata ini ada Gumarang Jaya ngisi solar di sini juga. Wih, Al Hijrah. Wih. Ini ternyata Al Hijrah mundur karena solar di Sumatera tuh lagi susah banget teman-teman. Asli tuh. Nah, ini aja bela-belain masuk sini tuh. Ya kan? Nah, sampai mundur loh buat isi solar, ya kan? Karena memang lagi susah sekali solar di sini. Makanya ketika ada SPBU yang ready, pasti langsung isi. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam kita untuk perbaikan kompresor anginnya. Ini sudah diberangkatkan kembali teman-teman. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan kembali bersama bus ALS 341 di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan dari channel Mas Arkan. Terima kasih yang udah ikutin dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.